Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai Total Quality Control yang beranggotakan Muhammad Arif Rahman Hakim, Rona Rosyadah, Iga Mawarni, Rahmat Riyadi, Hayun Latifah, Ifadatul Wafiyati, Arifah Nur Rahmawati, dan Riki Juarsah. Yang pertama akan kami bahas adalah mengenai pengertian Total Quality Control. Total Quality Control atau pengendalian mutu terpadu adalah sistem manajemen yang mengikutsertakan seluruh jajaran pekerja dari semua tingkat dan menetapkan konsep pengendalian mutu terpadu dan mode statistik untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan karyawan. Tugas pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal menyimpang di antara dalam hal produk, pelayanan, atau proses, output, dan standar yang spesifik. Oleh karena itu, pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dan prinsip pelaksanaan Total Quality Control. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaan, yaitu 1. Pencapaian kebijaksanaan dan target perusahaan secara efisien. 2. Perbaikan hubungan manusia serta mutu barang atau jasa. 3. Peningkatan moral, prakarsa, dan kerjasama karyawan. 4. Pengembangan kemampuan tenaga kerja. 5. Peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha. Prinsip utama dari adanya Total Quality Control adalah kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Salah satu cara yang banyak digunakan dalam pelaksanaan pengendalian mutu adalah model CERTO yang meliputi 1. Pre-control feedforward yang kontrolnya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu hanya memilih guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik. 2. Concurrent control, yaitu pengendalian dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah feedback control, yaitu pengadaan penilaian atau pengukuran dan perbaikan setelah kegiatan dilakukan. Keuntungan dari adanya Total Quality Control. Secara lebih rinci, Amitava Mitra mengemukakan beberapa keuntungan pengendalian mutu. Yang pertama, peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, sistem terus dievaluasi dan dimodifikasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. 3. Sistem kontrol kualitas meningkatkan produktivitas yang merupakan tujuan dari setiap organisasi. Yang keempat, sistem seperti itu mengurangi biaya dalam jangka panjang. Unsur-unsur utama dari adanya Total Quality Control. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Manfaat dari adanya Total Quality Control bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan, dan mencari alternatif pemecahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi di dalam kegiatan kelompok kerja. Yang ketiga, membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Yang keempat, peningkatan daya kreativitas. Yang kelima, peningkatan kepercayaan diri. Bagi perusahaan, yang pertama, pengembangan perusahaan melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan. Yang kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, partisipasi semua karyawan di dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Bagi konsumen, yang pertama, memperoleh barang atau jasa yang bermutu baik.
Yang kedua, akan mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, memperoleh barang atau jasa yang memenuhi kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, menerima barang sesuai pesanannya. Dan yang kelima, pemerintah akan mendapatkan pajak-pajak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang